Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1303. Kamu sangat licik. Kinke mengeluarkan teriakan terdistorsi. Patah, terdengar suara tulang patah yang tajam, dan mata Kinke langsung melebar, seolah-olah ingin mencongkel kedua bola matanya. Kemudian pupil matanya mulai melebar perlahan, dan seluruh tubuhnya menjadi kosong seolah-olah udara telah tersedot keluar. Dan akhirnya kepalanya perlahan terkulai ke bawah. Dia dicekik sampai mati oleh Ji Fei, dan dia dicekik sampai mati tanpa ada yang melawan. Dia adalah seorang master yang telah mencapai tingkat Grandmaster yang sempurna. Di matanya, dia sama hebatnya dengan Ji Fei. Sekarang dia ada di sana, tepatnya, dia tergeletak di tanah bagaikan mayat yang dingin. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Sekarang giliranmu. Begitu Ji Fei selesai berbicara, dia mulai melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, meninju atau memukul dengan telapak tangan, seseorang di udara akan langsung berteriak dan mati. Mudah untuk membunuh, pembunuhannya bersih dan rapi. Pembunuhan itu tidak manusiawi. Orang-orang Ling Gongsu yang tertinggal di tempat kejadian merasa ketakutan. Melarikan diri, seseorang berteriak, lalu mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas. Tubuh Ji Fei seolah menghilang begitu saja, lalu terdengar cipratan darah di udara dan diikuti suara tubuh jatuh ke tanah. Ingat, wanita manapun yang menghinaku, Ji Fei, harus mati. Ji Fei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap tubuh Kinke dan yang lainnya di depannya, dan berkata tanpa emosi. Itu seperti putusan akhir atas pembunuhan itu. Meskipun mendominasi, namun penuh gairah dan membuat kedua wanita tergerak. Adapun orang-orang itu, mereka sudah jatuh ke tanah dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ji Fei. Mereka tertawa bahagia tadi dan fantasi mereka sangatlah indah. Namun, senyuman itu akhirnya berubah menjadi ketakutan, dan fantasi hanyalah fantasi, seperti bunga di cermin dan bulan di air. Semuanya menjadi mimpi yang utuh. Mendeguk, orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di tempat kejadian sangat terkejut, sehingga beberapa dari mereka tidak tahan lagi dan mengeluarkan suara menelan ludah. Suara ini membangunkan semua orang. Tuan Ji Fei tak terkalahkan. Seseorang berteriak keras, Tuan Ji Fei tak terkalahkan. Teriakan itu langsung bergema di seluruh hotel Beihai. Tadi, mereka masih dipenuhi keputusasaan, dan merasa Ji Fei tak berdaya menahan hinaan yang dipermalukan Ling Gongsu. Tapi sekarang, mereka semua menangis kegirangan. Ji Fei sangat kuat, begitu kuatnya, membunuh penguasa negara yang sempurna itu bagaikan membunuh anjing atau ayam. Setelah pertempuran ini, mereka mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ji Fei tersenyum tenang dan berjalan menuju pantai. Li Ruoxi dan Su Piaomiao segera mengikuti. Pada saat ini, Ling Ruofeng telah mengetahui kematian Kinke, tetapi tidak ada gejolak di matanya. Bahkan, menurutnya, dia pantas mati. Sebenarnya, murid Kinke memang pantas mati tadi malam karena masalah yang ditimbulkannya, tetapi dia hidup lebih dari 10 jam lebih lama. Tuan, Ji Fei ini tampaknya sudah membaik lagi. Pelindung Dharma Zhang Wu berkata kepada Ling Ruofeng. Mulut Ling Ruofeng sedikit melengkung ke atas. Dari alam Grandmaster sempurna hingga Master seni bela diri, bagaimana bisa semudah itu? Ji Fei baru saja mencapai puncaknya, dan kondisi terkuatnya baru berada di tahap awal. Dia baru saja membunuh Kinke karena serangan diam-diam. Tidakkah kau melihatnya berjalan ke arah Kinke dan tiba-tiba menyerangnya? Sedangkan yang lainnya,
Mereka semua adalah sekelompok orang tak berguna yang ketakutan setengah mati. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan berpikir dan melawan, dan karenanya mati dengan mudah. Ling Ruofeng berpikir bahwa sebagai seorang jenius dengan begitu banyak sumber daya, ia membutuhkan waktu 5 tahun untuk berubah dari seorang Grandmaster sempurna menjadi seorang Master bela diri. Jadi, bagaimana mungkin Ji Fei dapat melakukannya dalam 7 hari? Mata Zhang Wu berbinar, mengingat kembali seluruh prosesnya. Memang demikian halnya, menatap Ling Ruofeng, "Guru, Anda bijaksana." Ling Ruofeng menatap Ji Fei yang berjalan mendekat. Kekuatan bertarungnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dia merasa penilaiannya lebih akurat. Zhang Wu dan yang lainnya juga menemukan masalah ini. Mereka tidak hanya merasa kasihan atas kematian Qin Ke, tetapi bahkan ingin mengambil tindakan. Ling Ruofeng melihat apa yang dipikirkan Zhang Wu dan 2 orang lainnya. Jika kalian ingin menyerang, lakukan saja. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk pemanasan. Sebenarnya dia tidak ingin bertarung dengan Ji Fei karena dia merasa membunuh Ji Fei akan mengotori tangannya dan menurunkan statusnya. Sekarang Ji Fei telah membunuh Qin Ke. Dia sangat marah. Ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk membiarkan saudara baik Qin Ke maju untuk membalas dendam. Bukankah itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu? Ketika Zhang Wu dan 2 orang lainnya mendengar ini, mereka langsung kegirangan. 8 penjaga mereka adalah bayangan Ling Ruofeng, atau lebih tepatnya, perisai dan kambing hitam Ling Ruofeng. Terakhir kali di Longcheng, 2 dari mereka mati seketika setelah Ling Ruofeng menyerap energi internal mereka. 2 orang yang terluka lainnya sedang memulihkan diri di Ling Kongsu. Kali ini, keempat penjaga mereka datang, dan Qin Ke baru saja meninggal. Jika mereka tidak dapat memulihkan muka mereka, mereka akan menjadi kambing hitam di hadapan Ling Ruofeng di masa mendatang. Ling Ruofeng pun menurut dan tentu saja merasa gembira. Mereka bertiga saling berpandangan, mengangguk bersamaan, lalu tiba-tiba melompat dan terbang ke arah Ji Fei dan kedua rekannya. Pantai yang awalnya tertutup tiba-tiba tergulung ombak besar dan pasir beterbangan di angkasa gara-gara 3 orang yang lalu lalang itu. Banyak orang yang sedang menonton di pantai melihat kejadian ini dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat apa yang terjadi. Namun, banyak orang yang baru saja membuka mata lebar-lebar ketika tubuh mereka terbang keluar seperti daun, dan kemudian mereka tidak tahu kemana mereka terbang. Beberapa orang dengan keterampilan bela diri yang lebih lemah bahkan langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Ji Fei merasakan kekuatan ini dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Kematian Qin Ke tampaknya tidak berfungsi sebagai peringatan, yang bahkan lebih baik, karena tujuannya akan tercapai. 1 untuk masing-masing dari kita, mari kita selesaikan bersama. Ji Fei berkata pada Li Ruoxi dan Su Piaomiao secara bersamaan. Keduanya mengangguk bersama, berjalan, Ji Fei berteriak, dan kedua wanita itu melompat pada saat yang sama, dan 3 sosok bergegas menuju Zhang Wu dan ketiga temannya. Ketika ketiga orang itu melihat Li Ruoxi dan Su Piaomiao hendak bertindak, mereka semakin membenci Ji Fei di dalam hati mereka. Mereka pikir mereka tidak bisa mengalahkan mereka dan ingin mencari bantuan. Ji Fei, kalian bertiga bisa pergi bersama. Zhang Wu berteriak dan mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat datang ke arah ketiga orang itu. Orang-orang di belakang Ji Fei awalnya ingin mengandalkan keberuntungan mereka untuk melawan. Tetapi tiba-tiba aku mendapati tidak ada apapun di hadapanku, bahkan tidak ada sedikit pun udara. Melihat lagi dengan terkejut, Ji Fei dan 2 orang lainnya telah mencengkeram leher Zhang Wu dan 2 orang lainnya pada saat yang sama. Ketiga pria itu pucat saat ini, melihat Ji Fei dan 2 orang lainnya di depan mereka.
mereka tidak tahu bagaimana mereka ditangkap dan ditundukkan. Ini mereka jelas-jelas baru saja menyerang, bermaksud menjatuhkan Ji Fei dan dua orang lainnya, tetapi tiba-tiba mereka merasa kesulitan bernafas, dan kemudian kekuatan mereka pun lenyap. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan di depan kami. Mereka telah ditundukkan oleh 3 orang. Ayo berangkat, Ji Fei berhenti berbicara. Jepret, jepret. 3 suara terdengar, dan leher 3 orang patah pada saat yang sama, dan 3 tubuh jatuh lemas ke tanah. Pertemuan lainnya, dan semuanya mati. Ini, Ji Fei, kamu sangat licik. Bab 1304 Ayo pergi ke neraka bersama. Pada saat ini, Ling Ruofeng sudah mengerti bahwa Ji Fei bertindak dengan sengaja. Ji Fei sengaja berpura-pura lemah agar Zhang Wu dan yang lainnya tidak memperhatikannya, dan kemudian dia mengambil kesempatan untuk membunuh mereka saat mereka ceroboh dan meremehkan musuh. Dia sendiri ceroboh. Dia juga tahu bahwa bahkan jika Qin Ke dan yang lainnya tidak memprovokasi Ji Fei, mereka tetap akan dibunuh. Karena hanya dengan membunuh mereka dia bisa menghindari ketergantungan pada kekuatan para penjaga tersebut untuk memperkuat dirinya selama duel. Ji Fei sangat licik, menipu dia. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ji Fei tidak hanya memotong lengan kiri dan kanannya, tetapi juga memotong jalannya sendiri. Hal ini membuat Ling Ruofeng yang selalu menganggap dirinya cerdas dan merasa benar sendiri, merasa seperti ditampar keras di wajahnya. Aku ditipu lagi oleh Ji Fei, dan dia ditampar di wajahnya oleh orang lemah di matanya. Penghinaan ini, memikirkan semua ini, dia menjadi marah dan bersemangat, dan dia bahkan ingin membunuh Ji Fei secara langsung. Memikirkan tentang terakhir kali, kerja sama Ji Fei dan kakak Long menyebabkan dia ceroboh dan terluka, itu sudah cukup memalukan. Untungnya, ia memiliki kekuatan pelindung Dharma yang memungkinkannya pulih, mengalahkan kedua pria itu, dan mendapatkan kembali harga dirinya. Sekarang, dia ditipu lagi oleh Ji Fei, kali ini seperti menyapi anak, memutus air untuk orang lain, dan memutus jalan keluarnya sendiri. Dia marah. Di sisi lain, Su Piaomiao sudah memahami niat Ji Fei, dan dia semakin mengagumi dan menghormati Ji Fei. Dia menatap Ji Fei dengan wajah gembira. Kamu sangat pintar, kurasa Ling Ruofeng hampir mati gila sekarang. Suaranya tidak keras, tetapi datangnya dari hati dan penuh dengan pujian yang tulus. Bagi Ling Ruofeng, yang sangat ahli dalam seni bela diri, kata-kata Su Piaomiao sangat jelas baginya. Dia merasa seperti garam yang ditaburkan di lukanya, membuatnya semakin sakit dan marah. Dia hanya ingin membunuhnya secepat mungkin. Ji Fei, apakah kamu ingin 3 orang berkumpul? Sudut mulut Ji Fei melengkung ke atas. Dia sudah tahu bahwa Ling Ruofeng akan menjadi gila. Sambil memutar matanya, dia memeluk Li Ruoxi dan menciumnya secara langsung. Li Ruoxi tercengang, dia tidak menyangka Ji Fei tiba-tiba menciumnya di depan umum saat ini. Dia tidak melawan, namun bekerja sama. Melihat ini, Ling Ruofeng bahkan lebih marah. Pada saat ini, ketika dia hendak membunuh Ji Fei, dia malah punya waktu luang untuk mencium istrinya, yang jelas-jelas mengabaikannya. HMPH, ini ciuman terakhir. Tunggu saja istrimu dipermainkan oleh orang lain, sehingga kamu harus mengenakan topi hijau besar setelah kamu mati. Ji Fei melepaskan Li Ruoxi seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan menatap Su Piaomiao sambil tersenyum. Aku akan berduel dengan Ling Ruofeng sekarang. Apakah kamu punya hadiah? Su Piaomiao tercengang, memikirkan bagaimana Ji Fei baru saja mencium Li Ruoxi. Apakah dia sedang menunjukkan pada dirinya sendiri dan membiarkan Li Ruoxi menciumnya? Memikirkan kemungkinan ini, jantungku berdetak lebih cepat dan pipiku memerah. Namun, dia segera membuat keputusan, melangkah maju,
memeluk Ji Fei langsung, mengerucutkan bibirnya dan mencium mulut Ji Fei. Sangat proaktif dan sangat murah hati, Ji Fei tercengang. Awalnya dia mencium Li Ruoxi karena kesal dengan Ling Ruofeng yang membuatnya merasa diremehkan. Dan hadiah Su Piao Miao adalah merangsang Ling Ruofeng lagi, tetapi dia hanya merasa bahwa pelukan atau ciuman di wajah sudah cukup. Aku tidak menyangka Su Piao Miao benar-benar berinisiatif menciumku dengan penuh gairah. Merasakan lidah panas Su Piao Miao, Ji Fei menjadi bersemangat dan hasratnya pun muncul. Dia benar-benar memeluk Su Piao Miao dengan erat dan menanggapi dengan antusias. Keduanya berciuman lebih bergairah dan lebih gila. Ling Ruofeng yang sudah merasa bahwa Ji Fei membencinya, begitu marahnya hingga ia hampir meledak. Sekarang melihat Su Piao Miao benar-benar mencium Ji Fei atas inisiatifnya sendiri, di depan umum, dan begitu berbakti, seolah-olah dia benar-benar menganggap Ji Fei sebagai lelakinya, suaminya. Mengira sudah 20 tahun lebih aku menanti, dan semua itu sia-sia. Amarah dalam hatiku bagai gelombang laut, menggulung gelombang demi gelombang, menyingkapkan kegilaan dan amarahku yang tiada taraf. Jalang, bajingan, kalian semua akan mati hari ini. Ah, Ling Ruofeng tidak dapat lagi menahan amarahnya dan meraung ke laut. Ledakan, rasanya seperti ada bom meledak di laut, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berhamburan di udara dalam sekejap. Ketika anggota keluarga seni bela diri kuno yang datang ke tempat kejadian melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Suara Ling Ruofeng dapat menciptakan ledakan sonik, jadi bagaimana jika dia mengambil tindakan? Kekuatan ini terlalu kuat. Melihat Ji Fei dan Su Piao Miao yang masih berciuman, mereka sekarang khawatir apakah Ji Fei dapat mengalahkan Ling Ruofeng. Kegembiraan karena baru saja membunuh 4 pelindung Dharma telah lenyap sepenuhnya. Ji Fei melepaskan Su Piao Miao, mengangkat tangannya dan menatap Su Piao Miao yang tersipu dan cantik di depannya. Tunggu sampai aku membunuh Ling Ruofeng, lalu aku akan kembali tidur denganmu. Ah, Su Piao Miao mengeluarkan suara pelan. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia sangat terkejut. Li Ruoxi yang ada di sebelahnya sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia sengaja melihat ke arah Ling Ruofeng dan berteriak keras. Suamiku, kalau begitu saatnya tiba dan kita berdua akan tidur denganmu. Su Piao Miao langsung mengerti bahwa Ji Fei dan Li Ruoxi sengaja memprovokasi Ling Ruofeng untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Ji Fei, aku berjanji padamu. Ketiganya menunjukkan rasa cintanya dengan memamerkan kemesraan mereka, yang sekali lagi sukses membangkitkan amarah Ling Ruofeng. Wanita yang selama ini dinantikannya namun tidak dapat diperolehnya begitu hina hingga rela berbagi suami dengan wanita lain dan bahkan tidur dengannya. Apa-apaan, itu sangat menyakitkan bagi harga diriku. Dia merasa seperti akan meledak dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ji Fei, pergilah ke neraka. Saat Ling Ruofeng mengutuk, aura yang kuat menyerang Ji Fei. Ji Fei merasakan napas Ling Ruofeng. Dia mengangkat tangannya dan ingin melakukan serangan balik. Sekarang, dia memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh Ling Ruofeng. Tepat saat dia hendak bergerak, apa yang diingatkan Qi Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. Ling Kongsu memiliki 7 generasi, dan Ling Ruofeng adalah generasi ke-7. Tidak ada berita kematian di antara 6 generasi pertama. Mereka bahkan mungkin telah menyembunyikan diri seperti dunia terpencil di Gunung Longsan. Jika demikian halnya, Ling Kongsu pasti memiliki lebih banyak guru lagi. Dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk berhadapan dengan tuan-tuan itu. Dengan memutar matanya, Ji Fei sengaja menahan kekuatannya dan hanya menggunakan 3 tingkat kekuatannya,
seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh aura Ling Ruofeng. Dan kemudian dia seperti tersapu oleh gelombang besar dan terlempar ke langit. Di atas laut dan di bawah sinar matahari, Ji Fei tampak sangat kecil, seperti titik putih kecil. Ling Ruofeng kehilangan ketenangannya, melihat Ji Fei bertingkah seperti orang lemah. Kesombongannya bangkit lagi dan dia ingin mempermalukan Ji Fei dengan keras. Dia tiba-tiba membuka kelima jari tangan kanannya, dan kekuatan yang menyelimuti Ji Fei segera terhisap ke arah tangan Ling Ruofeng seolah-olah oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Mata orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno, yang sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, menjadi sepenuhnya redup. Kesombongan yang baru saja ditunjukkan Ji Fei ternyata hanya sesaat. Dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Ling Ruofeng. Ji Fei sudah selesai. Ji Fei, suami, Su Piaomiao dan Li Ruoxi berteriak dengan cemas. Kedua wanita itu melompat pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam yang sempurna dan menyerang Ling Ruofeng. Ketika Ling Ruofeng melihat kedua wanita itu beraksi, senyum sinis muncul di wajahnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke neraka bersama. Bersambung.